Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kembali di konten kita selanjutnya, ngaji kitab Fathul Qorib. Insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Itu sejenak mari kita buka ngaji pada kesempatan ini dengan berkirim Fatihah kepada para masyaikh. Mudah-mudahan wasilah kita mengirim Fatihah kepada para guru-guru kita, para musannif, kita semuanya mendapatkan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram ajma'in. Ila hadratil jamil masyayikhina wa masyayikhina khususan ila hadratil Syekh Hamdan Ma'mun Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram, nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim, wa khususan ila hadratil Syekh Shalih hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, wa khususan ila hadratil Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, wa khususan ila hadratil Syekh Abi Syuja' Ahmad bin Husain al-Asfahan rahimahullahu ta'ala, nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi mujibil ghusl. Wal ghuslu lughatan saylanul ma'i 'ala syai'in mutlaqan wa syara'an saylanuhu 'ala jamil badani bi niyatin makhsusatin. Jadi fasal di sini menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya. Jadi mandi secara bahasa ya, itu adalah saylanul ma' 'ala syai'. Ya, mengaliri air kepada sesuatu. Ya, dalam syarahnya di situ baik di situ hal yang sunnah itu ya dialiri, maksudnya badan maupun selain badan, baik dengan niat maupun tidak. Ini mandi secara bahasa. Kalau secara syariat itu adalah mengaliri air kepada seluruh badan dengan niat yang khusus, meskipun niatnya itu disunahkan. Di mana niat mandi disunahkan? Ya, salah satu contoh itu mandiin mayit. Ya, jadi mandiin mayit itu hukumnya wajib, tapi niatnya sunnah. Kalau mewudhui mayit, ya itu hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Nah, ini kaidah ya. Ada dalam kitab Baijuri itu saya baca. Kemudian kalau ada istilah ghuslun, ya, ghuslun itu di kasroh lainnya, itu artinya sebangsa kayak sampo gitu ya, apa-apa yang dihubungkan dengan air mandi gitu ya. Nah, walladzi yujibu al-ghusla sittatu asya. Jadi yang bisa mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara. Salah satu minha ayasittati tashtariku fiha ar-rijalu ay dhukuru illam yakunu balighina. Jadi 3 itu laki-laki dan perempuan itu mengalami gitu ya. Nah, yang 3 lagi itu terkhusus untuk perempuan gitu. Nah, kemudian meskipun laki-lakinya itu belum balik gitu ya, ataupun perempuannya belum balik, ini katakanlah sama-sama masih bocah, terus ada hubungan ya, ada hubungan suami istri misal, itu hukumnya wajib mandi ketika nanti sudah balik gitu ya, disuruh orang tuanya wajib gitu.
Kemudian apa itu tiga yang dialami oleh perempuan dan laki-laki? Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya alat kelamin, dua alat kelamin itu. Nah, ini artinya adalah bi'ilaji hayyin wadhihin ghiyaba hasyafatat dzakari minhu. Jadi memasukkannya orang yang hidup, ya, masukkan hasyafah itu artinya pucuk zakar. Ini kalau laki-laki yang belum sunat itu kan ada kulitnya nih, ya, ketika di potong disunat, nah itu hasyafahnya muncul, ini pucuk zakar. Nah, ataupun kira-kira maksudnya orang yang nggak ada hasyafahnya, nggak ada helmnya, gampangnya gitu ya. Nah, itu dikira-kira, masuknya dikira-kira gitu, masuk kemana? Di farji. Nah, jadi farji itu maknanya luas, ya, nggak hanya farji itu kok kemaluan wanita, itu enggak, ya. Jadi di sarahnya itu dijelaskan farjil adami gitu ya, farjinya anak Adam itu berupa kubul, ya, jalan depan perempuan, ya, tuburin, ataupun jalan belakang tubur, ini juga farji namanya, ataupun bahimatin, ya, hewan, ya. Meskipun sampai di sini ada ikan, ya, ataupun sampai di tuburnya sendiri. Nah, ini semuanya masih dalam makna khitanain, gitu ya, bertemunya dua alat kelamin. Nah, ternyata maknanya luas. Farji itu bisa seperti tadi yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Ya, meskipun ya yang dimasuki ini sudah meninggal, ini mayit, tetap yang memasukkan yaitu hukumnya junub, wajib mandi. Nah, ataupun di dakarnya itu, ya, mohon maaf, ini dakarnya dibelebeti gitu, apa dikasih kain apa gitu ya, meskipun tebel terus masuk, itu tetap hukumnya adalah iltiqaul khitanain, jadi tetap harus mandi. Walau kana fi qasbatin aw kana dzakaru ghairu muntashir. Nah, ataupun ya dzakarnya itu ghairu muntashir, ya, artinya tidak ada reaksi gitu lah, ya. Tetap di situ dinamakan dia orang yang junub dan harus mandi. Tuh, ya. Nah, mayit itu, kalau mayit itu misal disetubui, ya, itu dia kalau sudah dimandikan itu tidak dimandikan lagi. Alasannya karena dengan mati, ya, itu sudah selesai hukum taklifnya, pembebanan hukum yang sebelumnya itu dibebankan kepada orang yang masih hidup, ya, ketika Islam dia itu ketika meninggal sudah selesai, termasuk mandi. Nah, tuh, ya. Kalau khumsa muskil, ya, orang yang punya dua alat kelamin, laki dan perempuan, ini dia nggak ada mandi, ya. Jadi kalau misal ini kelaminnya ini yang laki-laki dimasukkan gitu ya, itu nggak bisa. Nah, kecuali dia itu misal, ya, dimasuki lewat belakang, lewat dubur. Nah, maka dia junub, itu hukumnya. Orang yang memasukkan juga dihukumi junub. Nah, tapi kalau di jalan depan ini muskil, ya, hukumnya itu muskil itu
sulit ditemukan hukumnya gitu ya. Jadi dikatakan ya tidak ada mandi. Ya, mungkin Allah alam hikmahnya apa, mungkin memang nggak ada apa ya, nggak adanya apa kenikmatan, Allah alam ya, kurang tahu saya. Intinya hukumnya seperti itu. Dan yang kedua yang mewajibkan mandi adalah inzal, ya keluarnya mani ya dari seseorang dengan memang ada hubungan suami istri maupun tidak dengan ikhtilaf. Nah, baik memang sedikit ya, cuman setetes misalkan, nah, meskipun keluarnya itu bentuknya darah, di sini tetap bisa dikatakan mani. Nah, tapi harus diketahui mani itu punya 3 ciri. Jadi bisa disebut mani itu kalau misal harus ada salah satu di antara 3 ciri. Yang pertama keluarnya itu tadafu, ya bertingkat, det begitu. Yang kedua kalau enggak itu keluarnya taladzud, ada rasa yang enak yang kuat, ya yang kuat. Nah, dan setelahnya itu biasanya futur zakar, zakarnya itu pengeluarannya laki-laki lemes gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah baunya, dari baunya. Nah, kalau masih basah itu seperti adonan roti, itu ada di kita, atau mayan kurma gitu ya. Nah kalau misal pas kering seperti putih telur gitu. Kalau 3 ini nggak ada, ini nggak bisa dikatakan mani gitu ya. Ini yang kedua itu, baik di situ keluarnya itu terjaga maupun tidur dengan syahwat maupun tidak gitu. Nah, terus gimana kalau misal keluarnya itu nyampe di kosbatut zakar, ya artinya cuman sampai di mohon maaf di batangnya saja, belum sampai keluar terus ditahan. Nah ini ya, ini nggak mewajibkan mandi ya, tetapi ketika sudah seperti ini orangnya itu dihukumi baligh ketika sebelumnya memang belum pernah gitu ya. Misal umur baligh itu kan 9 tahun. Nah, ada bocah umur segitu kok ngerasain begitu, itu semuanya ditahan ya, ditahan dengan ciri-ciri lah, artinya memang ada apa itu, ada hasrat yang kuat gitu ya, sehingga ada ciri-ciri memang itu betul mani gitu. Nah maka itu dihukumi dia baligh. Udah balik kan otomatis hukum yang awalnya itu tidak sepenuhnya, maksudnya nggak dibebankan ke dia. Nah ketika balik itu langsung semuanya dibebankan kepada si anak yang balik tadi. Ya tetap orang tua tetap wajib untuk membimbing. Nah, cuman taklif hukum di dalam mengemban tanggung jawab agama ini itu sudah ada di dalam anak yang balik. Kemudian selanjutnya ya, baik di situ keluarnya dari jalan yang biasa maupun yang tidak biasa. Nah, ini bisa. Yang tidak biasa ini ada hal-hal yang harus dipahami ya. Pertama, kalau misal kelaminnya itu dari awal itu memang sudah tertutup secara asal ya, maka dari manapun keluarnya itu mani ya, selain kalau kata ulama selain di lubang-lubang yang secara asal itu terbuka ini itu, maka dihukumi dia itu wajib mandi gitu ya, wajib mandi. Tapi ya kalau misal tertutupnya kelamin itu adalah hal yang baru, kecelakaan atau mungkin hal yang lain, maka disyarati bisa dikatakan dia itu mani ya, maksudnya dikatakan dia junub ya. Satu, keluarnya itu kalau perempuan di dada, tulang dada, taroib namanya. Nah kalau laki-laki itu di sulbi, di sini nih, di punggung, dari sini sampai bawah. Nah itu satu ya. Yang kedua itu mustahkim ya, jadi artinya maninya itu bukan karena penyakit gitu ya, meskipun keluarnya itu dari sini ya, dari sini itu bukan karena penyakit gitu. Nah
karena ada yang lain yang mengatakan kalau perut itu ya tempatnya makanan, dan kalau mani itu tempatnya, kalau laki-laki itu di sini, kalau perempuan itu di dada. Nah ini ya, tempat untuk memproduksi daripada sperma. Nah kemudian ada lagi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa itu? Yaitu mati. Ya kecuali mati syahid. Nah, mati syahid itu nggak bisa. Mati syahid itu adalah para pejuang agama ya yang perang ya karena memang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mati syahid namanya. Ya tentunya ada kriteria khusus nanti. Intinya secara gamblangnya seperti itu. Jadi dia mati karena memang betul-betul perang, masih dalam keadaan perang untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mati maka enggak boleh dimandikan, ya enggak boleh dimandikan. Itu. Nah cukup ya mungkin dalam sesi ini. Nanti saya bagi di 2 sesi, yaitu ada 3 lagi ya yang dikhususkan untuk wanita. Cukup sekian. Insya Allah sesi selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.